Oke, untuk lebih jelasnya kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh. Nanti ada di sana, di contoh itu, tampilan model-model atau jenis-jenis query. Nah, di sini soal nomor 1, Anda diminta untuk membuat data seperti ini, tampilan seperti ini. Nah, kita masuk ke jenis-jenis. Yang pertama ini adalah simple query atau query sederhana ya. Kenapa disebut query sederhana? Ya karena fungsinya untuk meminta data saja, selesai. Data yang kita minta ada, bisa kita buat, bisa kita bentuk, muncul datanya, aturannya kita patuhi, selesai. Itu query sederhana. Ya, dari soal nanti kita bisa lihat di sini ya. Kita bisa lihat kita diminta untuk memunculkan data yang kalau kita perhatikan di sini berasal dari beberapa tabel. Kok tahu, Pak? Nota. Nota dari mana? Kita lihat. Nota itu berasal dari tabel penjualan. Kemudian tanggal. Tanggal juga dari tabel penjualan. Kemudian melompat ke sini. Nama barang. Nama barang itu diambil dari sini. Dari tabel barang. Jadi 1, 2 dari sini, kemudian melompat ke sini. Nama barang. Berikutnya ada nama jenis barang. Nama jenis barang itu berasal dari tabel jenis. Nama jenis ini. Berarti tabel penjualan ada yang diambil, tabel barang ada yang diambil, tabel jenis ada yang diambil. Tetapi perhatikan, tabel penjualan dan tabel barang ini berelasinya lewat tabel detail. Jadi sumbernya bukan tabel penjualan, tabel barang, tabel jenis, tetapi tabel penjualan, tabel detail, tabel barang, tabel jenis. Kenapa? Karena tabel detail ini sebagai penengah relasinya antara tabel penjualan dan tabel barang. Kalau ini tidak diikutkan, maka putus relasinya. Syarat yang tadi saya tuliskan berarti tidak terpenuhi. Paham ya? Jadi untuk menghasilkan tampilan data seperti ini, kita membutuhkan sumber dari 4 tabel. Cara membuatnya bagaimana? Anda masuk ke menu create, kemudian Anda bisa menggunakan mode query wizard. Nah, query wizard ini Anda pilih simple query wizard. Oke. Kemudian kita pilih sumbernya. Yang pertama dari tabel penjualan, yang dimasukkan apa? Nota dan tanggal. Dan melompat ke tabel barang, ya, yang dimasukkan nama. Melompat lagi ke tabel jenis barang yang dimasukkan nama jenis. Kemudian di sini juga ada ya tabel detail tadi ya, tabel detail yang dimasukkan adalah jumlahnya. Oke. Next. Dan kita namakan apa di sini? Kita namakan data penjualan ya, namanya data penjualan ini. Maka dinamai data penjualan. Dan finish. Maka muncullah hasilnya. Terus dengan menghasilkan data seperti ini apa manfaatnya? Apa yang kita inginkan dengan menghasilkan data seperti ini? Dari proses tadi itu kan berarti kita merangkum data dari beberapa tabel. Ini dari tabel penjualan, ini dari tabel barang, ini dari tabel jenis barang, ini dari tabel detail. Ya, perhatikan jumlah ini yang dimaksud adalah jumlah terjual. Beda dengan yang di sini loh ya. Kalau kalian melihat jumlah di tabel detail itu berarti jumlah terjual karena hubungannya dengan tabel penjualan. Sedangkan jumlah yang ada di tabel barang ini lebih mengarah kepada stoknya. Stok itu berarti yang kita miliki saat ini.
Itu bedanya. Nah, di sini ada susunan nota, tanggal, nama barang, nama jenis, jumlah. Jumlahnya maksudnya jumlah terjual. Ya kan? Berarti di sini saya ingin apa? Ingin membuat rekap data penjualan sebenarnya. Dengan tampilan seperti ini kan berarti saya mendapatkan data rekap penjualan harian. Nomor notanya berapa, tanggal berapa, barang yang terjual apa, jenis barangnya apa, berapa jumlah terjualnya, kan gitu. Dengan cukup membaca ini saja, ya, maka saya sudah dapat apa? Informasi yang berharga. Ini bisa kita sorting ya. Misalkan nota, lagi kita baca lagi. Nota J0001 itu tertanggalnya adalah 19 Mei. Satu nota ini barangnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 item barang. Jadi dulu tanggal 19 Mei 2016 itu saya pernah menjual ya barang sebanyak 5 item yang terangkum dalam satu nota. Nomornya adalah J00001. Barangnya apa saja? Ada Denko, jenisnya minuman, terjual 2. Denko Madu, minuman, terjual 2. Lulur mandi, itu jenis barang kamar mandi, terjual 1. Jamu rematik, jamu, terjual 5. Nescafe klasik, minuman, terjual 20. Ini terjadi 19 Mei 2016. Kalau sekarang 2021, udah berapa tahun yang lalu? 5 tahun yang lalu kan. Berarti dengan saya menyimpan data ini saya masih bisa keluarkan lagi kan untuk dianalisis, untuk dibaca, dan datanya valid. Kenapa valid? Karena kita masuk ke menu desain ya, desain view. Karena aturan membuat query beberapa tabel terpenuhi. Apa? Masing-masing tabelnya berelasi dengan benar. Berarti data yang muncul di sini itu dijamin valid. Ya. Oke, itu jenis yang pertama. Namanya query simple atau simple query. Kemudian soal lagi, di soal yang kedua nanti kalian diminta untuk membuat tampilan data seperti ini. Jadi ada tampilan data yang ini juga rekap ya, tapi memunculkan total-total. Maksud bacanya gimana ini? Buyung Upi total terjual sampai saat ini 30 bungkus misalkan gitu. Denko 12 box, Denko Madu 46 box, jamu rematik 22 saset misalkan. Lur mandi 7 biji atau 7 box atau 7 saset dan seterusnya. Nah, Anda perhatikan di sini, berarti ini nama-nama barang, ini jumlah terjual. Nah, kalau diminta seperti itu berarti ingat strukturnya, nama barang dari tabel barang, ya jumlah terjual dari tabel di detail. Berarti apa? Berarti sumbernya dari dua tabel. Relasinya sudah jadi, sudah, berarti terpenuhi. Sekarang kita buat, masuk kemana? Kita bisa menggunakan versi query design. Ya, sumbernya kita masukkan dari tabel barang, double klik, dan tabel detail. Kita masukkan, double klik nama barang, double klik jumlah. Kalau kita view atau kita run, maka muncul tampilan data keseluruhan seperti ini. Nescafe, Nescafe, Nescafe muncul satu-satu. Karena memang ini data realnya seperti ini. Lah, kalau kalian diminta untuk memunculkan total, berarti kalian sedang diminta membuat query yang disebut dengan query grouping. Ya, ini jenis yang kedua. Query grouping ini digunakan biasanya untuk mencari total-total.
Yang dimaksud total ini di sini berarti bisa menggunakan rumus sum, average, ya kemudian ada max, ada min, ada count, ya, seperti yang pernah kita pelajari di Microsoft Excel. Nah, caranya adalah setelah Anda punya desain dasarnya seperti ini, balik lagi ke menu desain, Anda klik ya shortcut atau tombol total di sini. Kalau sudah di bagian jumlah ini kalian ganti dengan sum. Oke. Nah, nanti kalau di run akan muncul totalnya. Lah, kenapa bisa seperti ini? Karena nama yang sama itu akan digrupkan, disatukan. Nah, pada saat itu disatukan, maka nilai-nilai jumlahnya itu bisa dibuat sebuah rumus. Tadi kan Nescafe muncul berapa item, ya kan? Sekian item. Sekarang hanya muncul satu. Karena dia muncul satu, maka bagian sebelah kanan yaitu jumlahnya itu bisa dihitung totalnya. Menggunakan apa? Menggunakan sum. Kemudian kalau di soal, Pak, kalau di soal itu di sini munculnya kata-katanya di atas adalah total unit terjual, Pak. Tapi kok yang di sini munculnya sum of jumlah. Oh, no problem ya. Ini masalah caption. Jadi bisa kita modifikasi. Masuk ke menu desain, ada dua cara memodifikasi caption dari rumus. Hasil kolom query hasil dari rumus. Yang pertama, klik kanan, Anda masuk ke properties. Ya, di sini ada caption, bisa Anda ganti. Total unit terjual. Ya, sudah. Maka Anda run lagi, secara otomatis di sini akan berubah. Jadi klik kanannya di kolom yang akan dikasih caption. Kalau kita tidak menggunakan cara ini dihapus misalkan. Balik lagi kan. Cara keduanya itu dengan mengetikkan di depan nama kolom. Depannya sini. Kemudian titik 2. Nanti tampilannya seperti ini. Ini caption. Contohnya seperti ini. Ini captionnya, kemudian titik 2, baru nama kolomnya. Ya, ini sama hasilnya nanti kalau di run muncul. Oke. Nah, ini disimpan dengan nama apa? Total unit terjual tiap barang. Ini saya save. Total unit terjual tiap barang. Oke. Kemudian soal berikutnya lagi kita diminta untuk membuat atau menemukan, menampilkan penjualan tertinggi dan terendah tiap barang. Kalau dilihat dari strukturnya kan mirip ya. Di sini ada nama-nama barang, di sini berarti penjualan, jumlah terjual. Tertinggi berapa, terendah berapa. Kalau melihat dari pengertian grouping query, berarti nanti memanfaatkan max, min. Ya kan? Nah, berarti konsep yang sebelumnya tadi kita gunakan, kita ulangi. Tabel barang, tabel detail. Kita masukkan nama barang, kita masukkan jumlah 2 kali. Kemudian kita aktifkan total, yang depan jumlah pertama kita ganti dengan max rumusnya, yang ini dengan min. Lihat ya, maka akan menghasilkan nilai seperti ini. Berarti ini penjualan tertingginya berapa, ini penjualan terendahnya berapa untuk sebuah item barang. Buyung upi pernah terjual paling tinggi itu 20 bungkus. Paling rendah itu 10 bungkus. Jadi selama tokonya berdiri, Buyung Upi itu pernah terjual tertingginya 20, terendahnya 10. Dan yang lainnya bisa Anda baca sendiri. Kemudian informasi captionnya bagaimana? Penjualan tertinggi, penjualan terendah. Nah, itu setelah kalian mau di
gunakan model seperti apa? Klik kanan properties, ditulis di sini boleh ya. Untuk kolom berikutnya berarti penjualan terendah ya. Jadi di sini penjualan tertinggi, di sini penjualan terendah kan. Nah, seperti ini boleh, atau dengan cara kedua tadi. Silahkan Anda mau menggunakan konsep captionnya cara satu atau cara dua. Dan nama query-nya penjualan tertinggi dan terendah tiap barang. Berarti ini kita save dengan nama penjualan tertinggi dan terendah tiap barang. Enter. Akan muncul di sini.